mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yufi Bob yang kedua. Saya siapa ya? Saya yang tadi disebut sama Pak Yufi. Sebut saja namanya Mawar. Terutama buat wajah-wajah baru, generasi baru yang belum pasti ada aja lah yang belum pernah ketemu saya. Udah berdiri nih. Ya kelihatannya sih jujur. Saya biasa dipanggil Alif. Sekarang pakai nickname Sigobit. Padahal sebenarnya dulu saya bikin nickname Sigobit itu sebenarnya nama CV. Nama CV saya bikin software bukan pakai nama maunya dirilis sebagai bikinan perusahaan gitu, bukan saya yang bikin, maunya bikin perusahaan nanti nyari talent yang bisa bikin software gitu kan. Tapi nggak ketemu, akhirnya saya bikin sendiri lagi. Nah terus karena pakai nama Sigobit dan tipikalnya software yang ada, yang bikin kan nama orangnya, jadi orang manggilnya saya jadi Mister Sigobit, padahal tadinya bukan untuk nickname orang, tapi nama perusahaan. Tapi ya sekarang udah terlanjur, mau diapain lagi toh. Dan buat yang masih penasaran, sebenarnya filosofi adanya nama Sigobit itu bisa dibilang namanya kan kayak internasional gitu, pakai gitu. Padahal itu aslinya dari istilah Jawa. Segonya itu dari kata sego. Sego itu, sego sing dipangan. Bitnya itu satuan data digital yang terkecil itu kan bit 0101. Itu nyebutnya kan. Jadi sego karo bit. Filosofi nih saya ini mainan bit atau mempelajari bit atau menggunakan bit untuk mencari sego. Jadi cari makan dengan mainan bit. Filosofinya sebenarnya simpel dan cukup betul. Gimana? Kalau depannya pakai nama S kan kurang keren, diganti Z. Ini Sigobit internasional. Yang panjangin kalau saya ngomong panjang nanti yang sebelah saya ini tambah kainaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim, kalau di Facebook Salim Pak Ali Sastra. Sudah ya? Sudah ya? Yang official bukan official sebenarnya, teman-teman yang dari awal bantu saya untuk nyupport. Awalnya dulu kan saya ada teman yang secara sukarela mau bantu untuk nyupport. Salah satunya yang dari awal ini Mas Bayu ini. Jadi dulu Mas Bayu, ada Pak Irawan Prabono, Mas Oki, itu yang bisa dibilang sebagai teman sukarelawan yang jadi support tim. Kalau sekarang yang officially masih bisa meluangkan waktu ya beliau. Jadi kalau mau tanya tentang Yufi di online bisa ke Pak Salim atau ke Pak Bayu. Cuman kalau Pak Bayu kan kadang unreachable. Jadi sama Pak Salim aja. Kadang. Tapi banyak sih.
Iya kadang kalau Oke, jadi inilah teman-teman, kalau misalnya ada yang belum tahu untuk bukan official tapi ready untuk membantu UV, Pak Salim ini lebih aktif mungkin ya. Ada yang belum gabung di grup-grupnya UV Facebook? Banyak ya? Gak usah. Ya, bahasa ya. saya nggak main Facebook. Oh, nggak main Facebook, iya. Ya, nanti kalau misalnya di grup Facebook mungkin lebih akrab sama Pak Salim, Pak Nisastra, karena apapun update mungkin beliau ini yang jadi penyambung lidah untuk menyampaikan informasi, baik itu update, baik itu perkembangan, baik itu tutorial, baik itu link-link yang sudah diupload di YouTube, itu beliaulah yang manage. Terus terang di dalam acara 2 tahun ya 2 tahun materi yang ingin diberikan itu cukup cukup menjadi bahasan kami. Jadi tadi kami keluar dulu untuk ngobrolin kira-kira mau bahas apa. Kalau kita ngomong 2 tahunnya ini bahasannya kan sebetulnya harusnya sudah berubah, tetapi ngobrol-ngobrol sama Pak Alim pun untuk UV putih biru yang baru beredar ini, UV putih biru aja kan baru beberapa bulan yang lalu itu ternyata sudah keluar 4.000-an. Jadi kan mungkin ada 4.000 pengguna baru. Jadi bingung juga ini mau bahasnya from the beginning atau kita langsung lanjutkan ke arah yang lebih expert begitu. Kira-kira ada yang mau kasih masukan nggak? Jadi bahasanya yang pingin banget, karena saking pinginnya bahkan berkenan untuk maju ke depan begitu loh, untuk menyampaikan. Kira-kira ada nggak? Gak apa-apa, ini kan momennya kita ngobrol nih, nggak ada pembicara lain loh. Bicarakan cuma UV. Ada nggak titipan materi? Monggo. Ada kira-kira? Sebenarnya topiknya sih bukan UV, tapi cara pakai lah. Iya. Jadi korbannya kan handphonenya. Jadi boleh. kasus handphone gitu kan, UV kan cuma sebagai alat. Jadi kita nggak bahas UV nggak. Kasus. Iya. Nah, oriented ke kasusnya, barangkali ada kasus yang titipan mau dibahas. Entah kemarin sudah punya UV atau belum punya UV, atau mungkin menggunakan apa, ingin tahu itu suksesnya. Silakan. Ini momennya kita bisa barangkali bersharing. Atau ikut aja. Ikut aja. Monggo Pak. Saya kekurangan batasan mikrofon di sini Pak. Jadi karena wirelessnya nggak ada. Jadi di sini aja Pak. Permisi ya Pak ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana. Saya dari Blitar. Ya, ini saya sekedar masukan saja nih. Beberapa kali saya juga menggunakan UV, terutama untuk lingkungan kepala-kepalanya. Itu ketika saya coba untuk melakukan flashing maupun read flash ataupun eksekusi dalam hal model 908, itu saya sering mengalami kendala itu handphone itu sering reset duluan, gitu loh. Nah, kemudian ketika saya coba pecahkan menggunakan CMD, nah itu bisa berjalan dengan normal, mulai dari refleksnya Qualcomm maupun refleksnya Qualcomm 908. Nah, ini saran saya ya. Bagaimana kalau misalkan UV itu ada fitur, kalau boleh saya bilang fitur bypass. Jadi kita kalau mau eksekusi handphone Qualcomm model 908, itu kita nggak perlu identifikasi dulu, karena nggak semuanya handphone itu bisa bertahan lama dalam model 908. Terutama misalkan kayak kemarin Redmi 4 kalau nggak salah ya, itu kan kalau nggak salah kita baru masuk EDR 1 detik, kita mau identifikasi handphonenya sudah reset duluan, ya kan? Nah, maka dari itu kalau misalkan kedepannya ada update, saya sekedar masukkan saja lah. Nanti barangkali ketika command prompt yang saya masukkan berupa file bat itu bisa menjadikan referensi untuk update UV berikutnya saja. Ya, terima kasih.
Jadi tanggapi dulu. Nah, kira-kira. Enggak. Ya kalau setahu saya lain dengan MTK ya, yang MTK ya mode MTK USB port atau preloader itu kan memang mancing cuman sekitar 10 sampai 30 detik. Kalau yang 9008 normalnya sudah 9008 ya nggak restart. Maksudnya nggak ya udah 908 terus. Karena itu menurut saya nggak semua tipe gitu. Karena saya sendiri juga sering mengalami ketika baru masuk SDR 1 detik atau 2 detik atau mau eksekusi benar sudah terlalu kalau mau Switch idealnya pakai apa? saya pakai kabel ada, SPOI juga ada. Kalau mode kabel kan pakai switch itu. Pakai switch, jadi tancap pada saat switchnya sudah dipencet, tancap, pencet, lepas, gitu. Nah, memang untuk beberapa tipe itu masih bisa berjalan ke 908, tapi untuk tipe-tipe terbaru tidak bisa. Kalau yang Redmi 4X saya sendiri belum pernah memang. Tapi sebelum handphone selain itu, setahu saya kalau sudah 908 jadi gini, sekali identify 908 dia kan nggak ribet juga. Maksudnya kalau sudah berhasil identify sekali, udah nggak mungkin restart. Masih 908, ya kan kita kan lihat di waktunya kita masih terscan device-nya ya. Kita mau identify sebelum Gini. Sebelum identify itu di refresh dulu, disiapin jadi kosong. Gitu. Sebelum identify jadi standby, di refresh dulu portnya sampai nggak kedetek lah. Pencet identify baru yang handphonenya dipencet baru switch ideal. Jadi sekali kok. Konsep identify itu sebenarnya untuk verifikasi, bukan untuk apa-apa. Karena kita kan tidak semua handphone yang dieksekusi kan normal. Umpamanya habis ganti MMC ini enggak masangnya enggak benar. Nah, kepakainya identify itu termasuk untuk kasus itu gitu. Jadi nggak perlu kita kan nggak butuh flash, cuma butuh ngecek ini kepasang enggak, terus ngecek firmware yang tadi di flash itu masuk enggak, kedetek enggak gitu. Jadi semacam verifikasi. Jadi kalau requestnya identify nggak perlu identify, ya sebenarnya nggak perlu juga. Kalau mau nge-flash nggak perlu pencet itu nggak apa-apa, langsung pencet flash bisa. Jadi pilih tipe, pilih firmware, langsung flash nggak masalah. Identify itu kalau mau nge-read, karena kalau tanpa identify dapat partisinya dari mana? Dapat listnya. Hah? Nge-flash? Mau? Oh iya, tapi itu kan partisinya nggak semuanya ke list. Jadi pada saat select firmware itu nggak semua partisi. Beda. Termasuk modul ST, mau ngerit modul ST pakai yang itu kan nggak semua firmware kan ada. Ngerti toh? Nah, maksudnya gunanya identify itu untuk kalau mau ngerit yang partisi komplit. Kalau mau nge-flash ya langsung flash aja, nggak perlu pakai identify. Kalau sudah pasti handphonenya ini MMC-nya masanya benar, cuma butuh flash. Gitu Pak, oke? Jadi kalau proses EDL sebetulnya memang secara konsep sih pada waktu dia sudah mampu terswitch dengan
kabel ataupun dengan test point, seharusnya dalam kondisi tersebut akan bertahan. Cuman memang belum kita nggak bisa ngomong semua kan. Barangkali ada yang dalam kondisi yang Pak Imam sebutkan tadi, Pak Imam, ya nggak apa-apa, itu buat masukan ibaratnya begitu. Nah, sedangkan proses identifikasi tadi sudah dijawab juga, mungkin untuk prosesnya lebih detailnya seperti apa. Mungkin ada lagi ya? Silakan Pak. Nggak buat jadi. Jadi apa Pak? Maju. Lu beda sini berarti. Jadi dia komputernya ini, yang tahu dia. Dia kan tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Samsi dari Lumajang, Desa Sengkulu. Di sini saya cuma mau menyampaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Pak Salim Rakni Sastra yang tertera di Facebook, yang mungkin ditujukan pada Pak Yongki sama Mas Ali. Misterius. Di sini kan sudah tertera. Yang mau tahu lebih lanjut kenapa RF calibration data yang korup bisa bikin HP hang logo, di sini kan silahkan ditanyakan. Mumpung ingat saya tanyakan. Ini kan susah ya. Mumpung ingat ya kita tanyakan. Terima kasih. Oke, ya, intronya gitu. Intronya kemarin saya itu garap handphone Lenovo P1A40. P140 A40 kasusnya kasus logo restart, boot loop, logo restart, di flash, kode W sama aja. Terus kalau pakai UV ini kan ada fitur erase-nya, erase full kan. Saya coba erase, di erase dulu, habis itu di flash, kok mau nyala gitu. Nah, mau nyala, sebelum flash tadi sudah di backup modem ST 1, ST2, MSG. Jadi kalibrasi, RF kalibrasi termasuk IMEI kan kesimpulannya di modem ST 1, ST2, MSG itu udah di backup sebelumnya. Habis di backup, di erase, terus di flash. Setelah di flash, handphone normal, backup modem ST1, ST2, MSG dimasukin, balik. Jadi kasusnya restartnya balik. Jadi yakin masalahnya di mana kan? Masalahnya di modem ST1, ST2 itu isinya apa? RF kalibrasi. RF kalibrasi itu apa? Handphone untuk bisa dapat sinyal yang jalan ini kan modem. Gitu. Modem itu ada firmware-nya. Firmware ini, firmware yang modem ini kan butuh setting khusus. Semacam inilah, kalau di Windows itu ada registry. Jadi KCN pada saat di-write ke handphone itu seperti registry. Jadi ada 1 atau 2 registry yang korup yang bikin handphonenya pada saat proses booting si modem ini dia komunikasi, OS-nya komunikasi dengan modemnya ngecek registry ada yang korup. Karena korup, harusnya nggak korup. Karena korup dia prosesnya terhenti. Jadi modemnya crash dalam arti ya crash kayak Windows kalau buka aplikasinya crash kan tutup sendiri. Ya toh. Di handphone itu prosesnya sama. Jadi handphone nyala, dia ngecek hardware-nya sensor normal enggak, modem normal enggak. Nanti kebetulan yang ngecek modem itu crash karena RF-nya tadi ada yang korup.
kalibrasinya dia baru. Setelah itu karena crash handphonenya rusak. Kenapanya? Karena korup itu tadi. Nah, cara benernya gimana? Jadi cara benernya awalnya full erase, di flash biasa. Setelah di flash, kalau nggak salah di Lenovo ini tadi saya pencet volume down, jadi handphonenya nyala, kondisinya kondisi kayak tes mode gitu. Ada pilihan nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu. Tapi nggak bisa dipencet. Tapi pas model itu USB ditancap itu jack portnya nongol, jadi kita nggak perlu ngeruk dulu, nggak perlu apa dulu, langsung aja eksekusi dari situ. Mode handphonenya hitungannya mode tes mode. Jadi handphone mode tes mode, ini benerin ini wet KCN. Normalnya sebenarnya harusnya dari KCN hasil retan handphone tipe sama, cuman kemarin saya nyoba nyari dan nemu. Jadi nyari KCN tipe itu nggak nemu, terus saya coba nyari KCN handphone Lenovo yang dia pakai CPU yang sama. Jadi iseng-iseng ketemu KCN S60, Lenovo S60. Tak coba berhasil, sinyal normal, posisi normal. Berarti kasus down. Nah, orang bayaran sih mas, langsung dikeke sing duwe tukang servis loh. Maksudnya dibawa ke rumah saya, mas, ini kasus aneh. Nah, setelah selesai kan ya bayaran. Bayaran CE tadi, kurang. Tapi kan saya dapat ilmu yang bisa ditularkan. Gitu. Ceritanya begitu. Disambung lagi. Sebenarnya tadi pada saat saya keluar bentar tadi bahas yang mau diomongin apa. Awalnya baiknya kan intro dulu mungkin untuk yang generasi baru yang masih banyak belajar. Walaupun saya sendiri sebenarnya walaupun generasi yang enggak baru tapi masih tetap belajar. Jadi intro dulu, UV ini software apa, fiturnya apa aja, terus bisa apa aja biar yang generasi baru bisa menangkap omongan saya nanti lebih klop gitu. Itu aja ya. Tinggal langsung tanya jawab, terus nanti loncat malah kasihan yang newbie, yang baru. Mau menjelaskan ke arah UV-nya langsung atau gimana Pak Leo? Monggo. Ya, jadi cerita awalnya kenapa ada UV itu ya karena kenapa nggak ada? Kenapa? Enggak, dulu sebelum project UV saya kan punya project MEK. Fiturnya dilebokne nisan yang UV jos. Dilone Mas, Nokia kan mulai dodolan. Ya. Tapi Nokia Android ora Nokia sing lawas. Sing lawas gelem tas mode sip. Oh, sing NTK itu. Sing film oke, kok biasanya ra kayu meneh. Bagi rezeki ya Pak.
Nah, ora apa-apa. Nah. Sing ngatur Gusti Allah rezekine. Oh, wis ora sing ngatur ya. Gampang saja ini gampang aku banget. Makanya saya gampangnya itu masuk liane ra iso. Jadi Nokia MIG terhenti karena Nokia stop dalam arti ya stop. Handphonenya kan sempat vakum lama, nggak ada penjualan. Sayanya juga nggak bayaran gitu, nggak bayaran kok kerja juga, ya enggak. Apa dongeli rak payu. Ngerti kabeh to aku ngomong bahasa Jawa. Ono sing ngerti kacau. Oh, ono sih. Madura. Wong Madura. Tekan sing ngerti. Jadi kenapa MIG dimatikan, bukan dimatikan sebenarnya memang harus dengan sendirinya memang harus seperti itu karena Nokia sudah nggak bisa survive, begitu juga tool-toolnya. BST masih BST, oh ya sorry, BST sih. Fitnah, Infinity Base. Nah, Infinity Base masih bisa survive karena dia nggak mungkin, kalau feeling saya nggak ada kerjaan lain. Nah. Perkenalkan, nama saya Diadras, saya dari Aceh. Saya khususnya datang jauh-jauh dari Aceh untuk mendatangi acara gathering secondary anniversary UV. Kesan dan kesan saya di dalam acara ini sangat bagus. Acara juga meriah, door prize-nya juga luar biasa. Terkhususnya saya dapatkan door prize.